Mbak, biar sampai nih makanannya sambil ngobrol-ngobrol nggak apa-apa ya? Boleh mas, Aman. Aku mau nanya nih, kira-kira mereka punya cerita apa nih buat kita buat udah buat para penonton ya. Itu ini di konten dari aku. Gue ada masalah apa? Ya kalau gue tuh di rumah kayak bosan aja gitu, bete aja di rumah punya pasangan tapi kayak sendiri gitu. Makanya kenapa gue berinisiatif buat kerja cari kerja ke kamu gitu. Ya gitu. Aku tuh merasa di rumah tuh kayak sendirian aja gitu. Gak ada kegiatan. Gue punya pasangan tapi pasangan gue gak bisa diajak ngobrol, gak bisa diajak cerita. Dia sibuk dengan dunianya, makanya kata gue mah bukan gue bisa aja gitu daripada berdiam-diam di rumah juga ngobrol ada kegiatan kagak ada. Kok gimana ceritanya suami lu nggak mau ngobrol sama lu gitu? Kalau ditanya gimana ceritanya ya gue juga nggak ngerti ya, juga nggak tahu kenapa dia lebih sibuk dengan dunianya. Tapi yang pasti kan orang udah kegilaan sama game itu kayak gimana. Oh, dia sibuk sama game, main Dia game. tuh sibuk sama handphonenya, dia nggak peduli sama anaknya, dia nggak peduli sama dirinya. Pokoknya dia pulang kerja main game. Lagi kepada sekarang main game kan gue mah seneng bete gitu. Bikin orang kayak gitu harusnya kan kita sebagai apa namanya keluarga tuh ada waktu buat cerita, ada waktu buat berbagi, buat jalan-jalan. Ini kagak, malah dia sibuk sama handphonenya, gue sibuk sama anak gue, kadang gue juga sibuk sama dunia gue sendiri. Aduh, maksud banget. Ada yang nyoba nggak buat ngajak yang ngobrol duluan gitu, nanya-nanya kerjaan dia gimana atau basa-basi apa gitu ke dia? Udah sering gitu. Kadang gue tanya nih, ada yang boleh ceritain nggak sih gitu. Tapi ya udah jadinya kayak gitu, kalau mau berantem ya dia lagi kemana gitu. Kan ini malas aja, udah malas protes gitu. Karena bener aja mau protes kayak gimana juga. Kalau orang udah kayak gitu mah susah, dia lebih asik dengan dunianya sendiri. Tapi tuh cuma main game aja pak, sibuk main HP gimana gitu? Kalau di rumah sih main game. Kadang gue kan nggak pernah ya yang namanya ngecekin handphonenya dia, karena buat gue kan handphone itu privacy ya, masalah pribadi banget. Jadi gue juga meskipun dia suami gue nggak berani gitu loh buka handphone dia. Cuman yang gue tahu mah ya itu dia main game. Gue kadang ada WhatsApp atau apa, gue nggak tahu dari mana, mungkin dari tempat kerjanya seperti bisa. Gue masih berpikir positif aja gitu. Tapi soal kayak gitu dia terbuka kan, kayak nggak apa-apa lu buka HP gue gitu. Enggak. Iya. Jadi kayak masih ditutup-tutupin gitu dia. Enggak terbuka. Nah, terus kalau sama anak gimana? Terus sama anak kan lu tahu sendiri kan, dia itu berangkatnya dia berangkat pagi-pagi banget, anaknya belum bangun. Dia pulangnya larut malam, anaknya juga udah tidur. Tiap hari tuh pulang malam bangun pagi. Iya, tiap hari seperti itu. Kamu nggak gitu kerja di mana? Ada dia kerja di sebuah perusahaan, dia masih cepet-cepet gitu sih. Cuman gue nggak tahu jam kerjanya emang seperti itu apa gimana gitu. Berarti dia masih nggak terbuka tuh soal jam kerja sampai jam berapa gitu. Ya masih belum. Setiap kali 2 tahunnya, kenapa dia bisa dibalik-balik? Dia kalau jawab ya, dia tahu sendiri kerjaan dia kayak apa gitu. Cuma itu aja jawabannya nggak pernah dapet jawaban yang pasti gitu. Setelah itu lu pengalamannya dari mana? Banyak panjang, jadi nama dia. Jadi waktu itu belum rantau nih ya, awal-awal rantau. Nggak awal-awal juga sih. Waktu itu kita habis pas lagi pandemi tuh. Jadi kerja di sebuah kedai kopi ya. Sebuah kedai kopi. Nah, di situ suka nongkrong di situ di tempat kerja gue. Tapi juga nggak tahu tiba-tiba ya dia naksir sama gue gitu. Ngajak kenalan dia tuh kalau jadi beli kopi
boleh minta nomor saya nggak? Buat kenalan, jauh. Berarti ketahuan sifat kayak gini tuh setelah nikah gitu. Rangka tuh setelah nikah ya berapa tahun sih dari awal-awal ada sampai 2 tahun pernikahan itu kan masih komunikasi kita masih bagus masih baik bahkan gue kalau kerja kan suka sampai hari Jumat ya nah Sabtu Minggu itu gue bisa ngikut dia kerja harus ngikut dia kerja gitu tapi kesini-sininya terulang nggak lagi kayak gitu sejak kapan dia berubah sikap dia berubah terus ya karena kita lagi ya Tapi pas lu masih hamil tuh dia masih care gitu sama lu, masih perhatian banget gitu. care banget bahkan kayaknya dia lebih peduli gitu daripada gue sendiri gitu makanya pas dia berubah kayak gitu kayak aneh banget gitu yang tadinya dia selalu ada dia enak buat kita ngobrol dia itu tiba-tiba gue jadi diem banget gue tetap nanya salah gue apa gitu emang ada yang salah atau sifat atau apa gitu. Sampai lagi sih mau apa? Ayo, terus pakai plastik. Itu maju. Atasin lo lihat. Jagain. Ayo, maju. Nah gitu ya katanya ini gitu bener enggak informasi yang aku dapat ini bener apa enggak dan dari situ dia masih awalnya sih belum mau ngaku terus aku udah terus akhirnya dia benar-benar ngaku dia bilang iya sekarang kenapa bilang kayak gitu kurang aku apa salah aku apa gitu terus kurang aku apa karena fisik aku yang berubah gitu atau kamu apa gitu dia bilang kamu nggak ada salah apa sama aku cuma hilang dia bilang hilang tapi nggak tahu hilang kenapa masih bisa lagi gitu iya aku nggak bisa terima nggak bisa terima alasan dia hilang nggak mungkin dong terus siapa wanita itu siapa orang mana ternyata teman kantornya dia sniper sama profesi sebelumnya ternyata makan itu alasan dia kerja dengan alasan lagi padahal dia lagi sama aku biasanya pulang selalu malam terus dia padahal kenapa pagi jadi itu memang kayak gitu gue cuma wajar sama tindakan selanjutnya tuh sampai ke Jakarta atau bilangin sama
ada tempat tinggal kan, anakku mau ditaruh di mana? Jadi apa ada di situ untuk cuma pulang saja dulu penyakit padahal nggak mau gitu. Jadi ya dan ini juga memang ada perkataan maaf permintaan maaf besar dari lain orang, tapi sekarang dia ada dok, ada nanya dok, itu udah begini. Lu mau gimana gitu, apa mau lanjutin sama dia atau lu mau ninggalin dia gitu atau gimana gitu. Yang pas awal pentingnya itu aku nggak mau jadi yang kedua dan aku nggak mau jadi yang pertama. Mau orang Jepang jadi kalau saya tinggalin dia, kalau aku nggak mau ninggalin dia, tinggalin aku. Posisi oh jadi dia nikah tuh karena perempuannya hamil gitu hanya dan aku juga nggak mau ngalah juga sih, nggak mau ngalah gitu aja kan, jadi kayak aku loh yang duluan ngapain aku harus ngalah, nggak mau aku juga, tapi aku tetap nggak mau terima kalau dia punya tim kedua gitu. Tapi si perempuan itu tahu kalau dia udah punya istri gitu, udah punya anak, bahkan anak istri bobor sama si perempuan itu. Aku masih muda, masih muda, umur kamu kan 11-an, kenapa kamu nggak kenal om? Yang usianya jauh banget gitu sama kamu gitu. Dan jawabannya apa? Emang kenapa kalau dia ngomong dan dia nyaman, kalau dia yang jawab iya, saya nyaman sama dia. Jadi kalau berjalan baik, nanti wah, gitu gue ya. Kocak banget terus lu. Itu mau ketemu berdua doang atau sama suami juga? Saya itu baik kok. Oh baik kok. Aku nggak bisa ketemu sama baik kok. Yang baik. Tapi kan harus ngomong dengan sekarang kita tinggal di kelas aja. Enggak. Dia itu mereka dia belum seperti itu. Terus jadi kelanjutannya gimana tuh? Suaminya milih siapa? Enggak ada pilihan. Dia mau jalanin dua-duanya atau dua ya. Jadi enggak yang dulu ya. Ada dari kejadian beberapa bulan. Belum asli ini nggak bisa. Tapi setelah kejadian itu kan udah bilang beberapa bulan dari bangun dulu, tapi dia tetap kasih nafas buat anak kasih sampai sekarang. Tapi ya nggak full kayak dia sendiri ya. Memang kan ada dua gitu ya. Makanya aku sebenarnya masih sisanya doang. Sekarang dia masih sama perempuan kan? Alhamdulillah udah baik-baik, masih rukun. Belum aja ya. Tapi dari situ abang sih yang baik. Itu punya anak-anak damai yang ada di dunia. Mereka masih suka datang. Mereka ketemu sama gue di sini. Terus gue ikutin dengan pesan. Akhirnya pengen kebetulan anaknya dibawa. Tapi anak sama lo nggak di rumah? Awalnya masa gue. Ya, mungkin ada ya. Kalau aja gak ada akses, itu gak mau lah. Tapi kan biasanya anak itu kan ikut sama ibunya. Kalau buat ini ya, gue gak mau pergi sama anak. Berpengaruh sama mental anak gitu. Kalau memang berbahaya nggak lepas ada rawat dengan baik. Jadi sekarang anak banget pengen punya anak laki-laki, pengen ada yang pengen pas satu gue. Tapi ya selalu alam terus sekarang agak kurang. Sekarang udah 3 tahun. Udah, tapi dia tahu mas kalau nggak yang tahu karena mereka udah sendiri, udah jauh dari kita masih kurang baik. Gue masih suka video dari Assalamualaikum. Udah pulang mas? Iya udah nih. Oh ya udah masuk.
Ada air panas nggak? Nggak ada. Kamu masakin air panas gini? Mau mandi air panas Ya nih. udah, Rania sama Papa dulu ya. Wih. Ini lucu nih anak ini nih. Kokomelon, kokomelon. You are the best girl in the Air udah matang belum? Belum, nanti paling 10 menitan lagi. Kamu masak apaan? Aku cuma masak terong doang. Ah ya udah, taruh aja makan di luar. Nih, ajak main nih, Rania. Sini Rania. Sama. Shit. Lucu banget. Iya, iya. Halo. Oh ya udah, nanti ke situ. Tunggu aja depan rumah. Ya. Pengen makan nggak kita? Oke. Aku keluar dulu ya, temen udah nunggu di depan. Iya. Bentar nih mbak, gue tuh masih gimana ya, masih nggak percaya gitu. Masa sih orang nikah tuh kayak lu gitu ngalamin kayak lu nggak bisa megang suami lu gitu, kayak dia cuek banget sama lu bener-bener nggak bisa ngendaliin suami lu gitu. Iya, mungkin karena memang karena kita tuh terlalu percaya atau terlalu cuek gitu ya. Gue juga tipe orang yang bukan cemburuan dan bukan nggak overprotective gitu sama pasangannya. Makanya gue percaya aja gitu kalau dia kayak gitu tuh ya atau karena hal-hal yang positif aja tuh nggak pernah di pikiran gue tuh nggak pernah ada yang bilang sombong itu nggak ada. Bener-bener nggak bisa memotivasi sama sekali itu sama suami lu. Gue nggak bisa yang namanya komunikasi itu susah. Malah dia orangnya jadi berantem gitu. Dia orangnya tuh bukan orang yang itu banyak orang di bawah itu dia diem nggak yang tapi sekali dia ngomong dia udah tahu emosi gitu. Malah nyakitin hati, sakit gitu. Jadi gue nanya gimana lagi orang yang saya Ya daripada ujung-ujungnya malah berantem gitu. Wah, ini sih sebenarnya masih di luar nalar gue enggak. Itu gimana sih ceritanya tuh? Lu nggak bisa pegang suami lu. Pernikahan itu kan seharusnya untuk mendekatkan dua orang gitu kan. Masih sih pernikahan kayak gitu? Gimana sih mbak? Mungkin bisa ceritain ke penonton gitu, atau mungkin penonton ada yang punya kisah yang sama Mbak Iza. itu mungkin ya dari susahnya berkomunikasi makanya memiliki hal ke arah situ. Jadi aku nggak bisa pegang orangnya, aku juga nggak tahu maunya dia apa, harusnya aku gimana, aku nggak bisa. Makanya kan belajar yang komunikasi, dia nggak ngomong aku harus gimana atau dia harus gimana gitu. Mungkin itu sih kalau menurut aku dari komunikasi aja faktor utamanya. Kan memang dalam sebuah hubungan itu komunikasi itu penting banget kan. Itu aku nggak bisa megang dia tuh, nggak bisa megang suami itu dari kapan tuh? Kalau emang lu nggak bisa megang dia tuh dari sebelum nikah, terus kalau misal lu nggak bisa megang dia dari sebelum nikah, ngapain nikah gitu? Kalau boleh jujur nih ya, gue nikah sama dia tanpa ada yang namanya pendekatan. Gue kenal 1 bulan, sama dia lalu gue ajak nikah dan
wah banget gitu, masih bagus, masih komunikasi kita masih lancar. Nah itu dari yang gue rasain ya, perubahannya tuh dari mulai berubah, mulai pulang malam, mulai jam pada waktu, sama handphone dulu. Ya dari sebelumnya dan parah-parahnya pas latihan itu yang latihan itu. Terus kira-kira tuh faktor apa sih yang nyebabin dia sampai bisa kayak gitu? Apa ya? Terus gue juga gak bisa nyalahin dia juga sih ya. Karena mungkin gue juga orangnya gue gak pernah kayak makanya bikin kasih cemburu perhatian gak ada, cuman Gak bisa kayak orang-orang lain gitu loh. Yang curiga gitu sampai ngecek-ngecek HP. Iya, yang masih perhatiannya tuh gue tuh gak sealai gitu. Iya, Oke, pernah masih gue masih agak lihat dari cewek karena gue yang malas, gue kasih balas banget yang gue yang malas posisinya kasih dia tapi gue malas aja tuh gue balesin chat-chat cewek itu, tapi bukan cewek yang akan lainnya seolah-olah kalau gue tuh iya terus gue hapus chat-chatnya biar dia sampai dia tahu, sampai dia bangun gue bikin kopi kan dia kayak kopi cuma biasa aja. Dia nanya kayak gini, kamu sayang gak sih sama aku? Lah ngapain saya gitu, kalau gak sayang ngapain lu masih di sini gitu. Tapi aku gak pernah cemburu, terus gue bilang ngapain lu cemburu, orang yang dengar mereka dicemburuin gak sadar gitu kan. Nah mungkin dari situ gue jadi maaf kali ya, sikap cueknya gue juga berpengaruh kayak udah gitu kalau punya anak nih ya, gue fokus sama anak sama keluarga gue, lupa sama cara merawat diri gitu loh. Gue hidup bener-bener seadanya banget dan sekarang yang diulang dengan gerakan kayak apa ya, mungkin dibilang gak menarik juga bisa jadi kali ya. Tapi suami lu protes nggak gitu? Dia gak perlu protes gitu. nggak pernah, malah justru gue dia nggak suka kalau beda dan ya dia nggak suka kalau beda dan berlebihan gitu. Dia nggak pernah protes gitu, tapi gue rasa itu ngaruh banget ya. Iya sih. Walaupun dia nggak bilang gitu. Makanya kalau buat para istri-istri tuh diusahakanlah gitu gimana caranya buat menarik perhatian suami ini, jangan terlalu cuek sama penampilan atau sama sikap juga. Ini gimana ya mas? Uang kita udah menipis. Emang kamu nggak punya tabungan lagi? Ya, aku udah nggak punya tabungan lagi. Terus nasib kita gimana? Ya gimana? Aku kan nggak bisa kerja sekarang. Aku harus jagain Rania. Rania kan masih kecil. Lagi Rania kan sekarang kebutuhannya makin banyak. Jadi juga kamu kerja ya gaji juga nggak naik-naik kan segitu aja. Aku nggak bisa kerja. Terus gimana solusinya? Aku sih udah mikirin apa aku sama Rania pindah ke kampung aku aja kali ya. Kan di sana ada orang tua aku. Aku setuju kalau itu mau kamu. Ya udah kalau gitu nanti aku ke rumah mama kamu deh sama Rania. Ya udah, hati. Ya. Assalamualaikum. Nanti kamu main di sini dulu ya. Mama mau ngomong sama nenek. Ibu lagi ngapain? Lagi masak. Kamu tumben main, ada apa? Ibu bu, aku mau cerita. Cerita apa? Kan Mas Heri lagi kesulitan keuangan. Aku niatnya mau pindah ke kampung aja, soalnya kan di kampung biaya segala macam juga lebih murah. Jadi aku ngusulin buat pindah ke kampung sementara. Bawa anakmu. Iya, aku bawa Rania. Saran ibu, kamu gak usah pindah ke kampung, kamu di sini aja.
gak usah kamu pulang kampung. Baik. Ya tapi gimana lagi ya Bu? Udah keadaannya kayak gini, nggak ada jalan keluar lagi. Ya nggak apa-apa lah, kamu di sini aja sama ibu. Kamu nggak usah pulang kampung. Kalau anak kampung itu kan jauh, kesian anak kamu masih kecil. Ya udah nanti aku pikirin lagi deh, aku obrol lagi sama Mas Heri. Jadi Ibu lanjut aja masaknya. Aku main dulu sama Rania. Oh iya, nanti ibu ke depan. Iya Bu. Mbak, ini tuh dari tadi lu cerita, lu ngomong gitu ya. Ini tuh belum ada kalimat atau alasan yang bisa matahin logika gue nih tentang suami lu yang kayak gitu tuh. Sampai lu gak bisa megang dia, itu gimana? sampai sekarang ya sampai sekarang gue makanya kenapa gue sampai sekarang ini kisah tuh kakak yang seperti ini itu kan bisa jadi salah satu konsekuensi dari apa yang gue lakuin di masa lalu. Makanya nih buat kamu yang masih belum nikah nih ya Siva, dari itu berbuat dosa meskipun kita udah sadar itu dosanya dosa apa setiap dosa juga pasti akan ada konsekuensinya yang akan kita terima gitu. Ini baru mbak matahin logika gue nih. Dari tadi soalnya lu ngomong gue ngomong logika, ini baru logika gue. Lu tuh baru bisa matahin logika gue kan mbak. Kenapa sih lu bisa berangkat bisa lo bisa mematahkan logika lu. Tapi gini, karena dari tadi nih gue mikir, karena tau gue nih kalau nikah itu kan ya pasti udah pasti lah bisa megang fisik kan. Cuma kalau hati kan yang punya itu kan Allah gitu kan. Nah kalau udah kayak gitu kan, kalau misal lu gak bisa megang hati suami lu, berarti lu ada masalah dong sama yang punya hati suami lu. Itu lu pintar. Oh ya bisa kita harus ceritain atas apa yang gue lakuin di masa lalu gitu. Dosa besar nih yang Ya pasti ada. Makanya kenapa gue dulu dia seperti ini. Ya ini balas buat dosa. Iya. Kalau dosa kecil mah, gue juga banyak sering lakuin. Berasa gitu ya. Gak mungkin seberat ini bukan ujiannya gitu. Kita mau ngomongin dosa deh. Ya kalau kita punya berarti nggak ada yang tahu ya itu dosa ya. Belum tentu juga kan gue lebih baik dari lu dong. Bahkan malah gue lebih buruk dari lu. Nah karena gue udah dapet nih mbak poinnya, mungkin dari lu ada pesan atau pesan buat penonton nih yang nonton kisah lu gitu. Kalau pesan dari gue sih satu itu ya, kalau bisa sih dari dosa kita mau kita dapat poin dari dosanya. Kita selalu berdosa ya, tapi kita menghindari dosa yang besar yang bisa bikin ya kayak gue kayak gini gitu. Jadi kenapa lu nih yang belum nikah pokoknya lu harus memperbaiki jangan sembarangan juga kalau nyari calon suami. Jadi dari dosa biar hidupnya enak. Ya, berarti itu poin utamanya. Ya namanya misalnya itu aja sih. Halo, udah? Iya Bu, halo. Udah kamu masih di kampung? Iya, aku masih di kampung. Ada apa Bu? Udah, ibu mau kasih kabar, tapi kamu jangan kaget ya. Kabar apa Bu? Kalau si Hari udah nikah lagi di sini. Hah? Nikah lagi? Ibu benar? Iya, dia nikah lagi di sini sama perempuan dari Pondok Gede. Siapa Bu perempuannya? Ibu nggak tahu, dia waktu itu izin udah nikah lagi. Kan ibu bilang kamu jangan balik ke kampung, kamu di sini aja. Ya udah, kamu yang sabar aja ya. Udah nggak usah dipikirin lagi. Kok Mas Hari tega banget ya Bu sama aku? Iya, kamu yang sabar aja, banyak-banyak berdoa ya sama Allah. Semoga hati kamu diluasin, dapat kabar yang kayak gini. Ya udah deh Bu. Mau gimana lagi? Aku juga nggak bisa ke sana. Aku belum punya ongkos.
Yaudah ya ndak, ibu cuma mau kasih kabar itu aja. Iya, ya udah Bu, makasih ya Bu Kamu kabarnya. sehat-sehat ya di sana. Iya Bu, Ibu Iya, juga Sa. sehat-sehat. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, yang nantikan itu loh. Ya, halo. Halo Mas, kamu lagi di mana? Di rumah teman. Yang benar. Benar. Kenapa sih? Aku dapat kabar yang gak enak dari Jakarta. Kabar apaan? Ya emang nggak ada yang mau kamu ceritain gitu? Di sana terjadi apa? Apa yang mau diceritain, orang nggak kenapa-napa? Ya aku dapat kabar nggak enak aja di sana. Nggak enak gimana sih, orang di sini nggak kenapa-napa? Aku dapat kabar kalau kamu nikah lagi. Mana ada nikah lagi? Kamu nggak usah nutup-nutupin lagi, aku udah ada kok buktinya. Salah aku apa sih Mas? Sampai kamu kayak gini? Kabar dari siapa? Ya ada aja yang ngomong sama aku. Udah kamu nggak usah ngalihin pembicaraan, kamu jawab aja. Apa salah aku sampai kamu berbuat kayak gini ke aku? Kamu nggak salah apa-apa. Aku hilaf aja. Hilaf. Enak banget kamu bilang hilaf. Kamu tuh nggak mikirin aku ya di sini. Aku tuh di sini bareng sama anak kandung kamu loh. Kita tuh di sini susah-susahan. Kamu enak di sana. Nikah apa segala macem. Kau bilangnya nggak ada uang, nggak ada tabungan. Bisa kamu ya kayak gitu. Ya udah, terus kamu maunya apaan? Ya aku mau. Ya aku nggak mau diginiin lah. Aku mau kamu pilih. Kamu pilih aku atau pilih dia. Ya kalau disuruh milih ya aku nggak bisa milih lah. Halo? Ya, halo. Ini siapa ya? Aku istri sahnya Mas Hari. Ada apa hubungi saya? Enggak, aku cuma mau tanya aja. Kamu kan masih muda ya? Masih belasan tahun. Masih bisa cari cowok yang masih muda. Kenapa harus suami saya yang kamu ambil? Loh, kenapa emang? Saya bahagia kok sama Mas Hari. Masalahnya di mana? Ya kamu ini kan masih muda. Suami saya kan umurnya beda jauh sama kamu. Gak masalah kali sama umur, orang saya bahagia kok. Makanya kalau ngurus suami itu yang benar. Gak bisa ngajaga suami sih. Jaga ya mulut kamu. Udah. Gak penting. Loh, dimatiin. Saudariku, aku tahu ini amat sangat berat bagimu, aku pun. Belum tentu bisa menjalani itu jika di posisimu. Namun saudariku, jika ku boleh mengajarimu sedikit dari ilmuku. Janganlah kau mendaulat berendak tanya, mengapa, kenapa terhadap. Allah baik dari lidahmu terlebih, dalam hatimu. Janganlah mendebatnya dalam masalah qadanya, karena dia akan menghancurkanmu. Janganlah mencelanya dalam hukumnya, karena dia akan mengabaikanmu. Janganlah lalai darinya, karena dia akan mengingatkanmu dan mengujimu. Janganlah melakukan apapun di negerinya, karena dia akan membinasakanmu. Ku tahu kau tidak melakukan itu secara dazirmu. Namun apa yang kau lakukan dengan sikapmu mencerminkan semua itu. Hatimu berat dan seakan menolak semua ketetapannya. Jika kau benar-benar menerima itu, kau tidak mampu memegang suamimu. Mengapa kau keluhkan dengan membantinkannya? Mengapa kau tidak merapat ke Tuhanmu? Keluhkan itu ke Allah, bukan ke batinmu, karena aku khawatir jika kau salah. Batinkan itu justru setan yang akan menggiringmu, karena sama saja kau mengeluhkannya pada dirimu sendiri, sementara dirimu hanya manusia yang lemah. Karenanya saudariku, himpun kekuatan imanmu dan yakinmu kepada Allah. Pusatkan 100% perhatianmu untuknya, jangan ke yang lainnya. Percayalah, jika kau sudah mampu lakukan itu, rasakanlah keajaiban yang belum pernah kau rasakan, dan kau akan merasa sangat puas dan bahagia.